Halo guys, hari ini kita ketemu lagi dalam acara podcast PPIS, Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis Kampus UNESA. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa kita, beliau dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus dan kemudian intens terhadap isu-isu anti korupsi. Di hadapan kita sudah hadir Kak Nisa Rizkia. Beliau adalah peneliti ICW, beliau juga program manajer Akademi Anti Korupsi di ICW. Nah, pendidikan anti korupsi ini menjadi hal yang penting bagi anak muda karena kita tahu bahwasanya korupsi di Indonesia menjadi salah satu problem besar yang harus ditangani. Nah, langkah yang tepat adalah bagaimana kita sebagai pemuda mampu untuk mendeteksi atau kita memiliki pemahaman tentang pendidikan anti korupsi. Jadi ini merupakan salah satu pencegahan yang harus kita lakukan melalui pembentukan karakter bagi pemuda. Nah, di sini kita sapa dulu Kak Nisa. Selamat sore Kak Nisa. Halo, bagaimana selamat kabarnya? Sore Mas, kabar baik. Gimana kabarnya Mas? Teman-teman sahabat PPIS, kita akan membahas tentang bagaimana pendidikan anti korupsi itu yang layak untuk diberikan kepada para pemuda. Dan di ICW ada Akademi Anti Korupsi. Nah, menurut Kak Nisa ini bagaimana proses yang perlu dikuatkan dalam pendidikan anti korupsi bagi pemuda? Ya, terima kasih sebelumnya sudah diberikan kesempatan ya Mas untuk sharing berbagi dalam podcast UNESA. Jadi kalau misalnya kita melihat terkait dengan pendidikan anti korupsi gitu ya, di Indonesia ini kan masih terbatas ya Mas. Mungkin yang memberikan atau menyediakan pendidikan anti korupsi secara resmi itu bisa dibilang cuma ada 2. Ada dari KPK dengan ACLC-nya dan ICW dengan Akademi Anti Korupsi dan Sekolah Anti Korupsi gitu. Jadi ini adalah cara-cara yang kami lakukan di ICW untuk menguatkan pendidikan anti korupsi kepada publik. Karena memang sarananya masih sangat terbatas kalau kita bicara soal pendidikan anti korupsi. Sehingga dengan adanya Akademi Anti Korupsi, dengan adanya Sekolah Anti Korupsi, kita berharap juga anak muda bisa lebih leluasa ya untuk mengakses, untuk mengikuti pendidikan anti korupsi tidak hanya di ruang kelas, di kampus atau di sekolah misalnya, tapi juga di luar itu ada sarana-sarana yang bisa mereka akses. Karena kan untuk akademi ini secara online. Nah, apakah mengakses itu sangat mudah dan apakah bisa kita kerjakan di tempat kita masing-masing seperti asinkronus begitu? Iya, jadi sangat betul Mas, jadi ini sangat mudah gitu ya, dan karena ini online, kecuali untuk sekolah anti korupsi ya. Kalau sekolah anti korupsi itu kan memang pelatihan tatap muka harus dengan kami dari teman-teman ICW misalnya datang ke daerah. Tapi kalau Akademi Anti Korupsi ini bisa digunakan siapa saja, di mana saja, kapan saja. Yang penting punya gadget Mas, handphone atau laptop. Yang kedua ada internet. Yang ketiga ada niat. Menggunakannya mudah, tidak terlalu sulit. Apalagi mungkin kalau untuk teman-teman Gen Z ya, yang sudah sangat terbiasa dengan handphone, dengan laptop, saya rasa tidak akan ada kendala yang berarti. Dan ini durasi pengerjaannya juga cukup singkat. Ada yang bahkan 1 jam bisa langsung selesai. Bisa cukup memahami. Tadi saya dapat di UNESA kan kita habis juga menyelenggarakan. Tadi mahasiswa ada yang kasih testimoni belajar tentang demokrasi dan anti korupsi di akademi. Mereka bilang, oh ternyata saya baru tahu kalau demokrasi itu ada hubungannya dengan korupsi. Dan tidak serta-merta negara yang sudah memiliki sistem demokrasi, menggunakan sistem demokrasi, negaranya bebas dari korupsi. Gitu. Jadi itu hanya dipelajari dalam waktu 1 jam
kita setidaknya sudah punya wawasan yang baru gitu. Nah, apa nih kiat-kiat dari Kak Nisa untuk menguatkan pendidikan anti korupsi bagi anak-anak muda? Ya, kalau kami di Akademi Anti Korupsi atau di ICW begitu ya Mas, kami sebetulnya tidak hanya ingin berhenti di platform Akademi Anti Korupsi. Karena bagaimanapun Akademi Anti Korupsi ini kan medianya, gitu sarananya. Tapi kami berharap mahasiswa atau anak muda yang sudah belajar di akademi juga bisa melakukan sesuatu di gerakan anti korupsi. Contohnya seperti apa ini? Nah, cara-caranya kita akan fasilitasi. Ya. Gitu. Jadi misalnya nanti di ICW ke depan di Akademi Anti Korupsi kita akan buat misalnya pelatihan terkait dengan strategi kampanye, pelatihan terkait dengan menulis begitu sehingga dan ada diskusi-diskusi berseri begitu yang nanti bisa diikuti oleh alumni-alumni Akademi Anti Korupsi sehingga mereka punya pembekalan dalam dirinya yang lebih baik terkait dengan isu korupsi dan anti korupsi gitu. Nah, sekarang ini kan kalau kita lihat anak-anak muda zaman sekarang itu kan intens dengan gadget, mereka lebih suka beraktivitas daripada di dalam kelas untuk kemudian belajar tentang apapun termasuk pendidikan anti korupsi. Nah, apakah ada kegiatan-kegiatan yang pas mungkin bagi anak-anak muda ketika mereka langsung take action di lapangan untuk menguatkan pendidikan anti korupsi bagi lingkungan sekitar maupun bagi masyarakat sebagai salah satu bentuk campaign juga kepada khalayak umum. Ya, apa yang kemudian bisa dilakukan seperti itu? Sebetulnya kalau anak muda, mahasiswa gitu atau pelajar sudah belajar di Akademi Anti Korupsi, yang bisa dilakukan itu Mas, karena tadi di-mention mereka sangat dekat dengan gadget gitu ya. Mereka misalnya bisa bikin desain terkait dengan kampanye anti korupsi. Mereka mempublikasikan desainnya, mereka men-share desainnya di media sosial gitu ya. Terkait dengan misalnya materi-materinya bisa diambil dari apa yang mereka dapatkan di Akademi Anti Korupsi. Karena itu kan materinya banyak, sangat kaya sehingga sangat mungkin mereka pindahkan dalam tanda kutip ke konten media sosial dengan bahasa yang lebih sederhana sehingga orang lain juga terpapar lebih banyak gitu. Ya, karena kalau kita lihat Gen Z itu kan memiliki feeling, memiliki pendekatan tersendiri yang kemudian kita sebagai generasi milenial itu kan harus benar-benar memahami Gen Z kalau berkomunikasi dan sebenarnya Gen Z ini juga memiliki tipologi, mereka itu berani out of the box dan kemudian terhubung melalui internet, gadget dan lain sebagainya. Nah, jadi sahabat PPIS sebagai generasi muda, mahasiswa UNESA bisa juga melakukan gerakan bersama terkait dengan pendidikan anti korupsi melalui konten-konten kreatif, sederhana yang kemudian bisa kita sebar ke mana-mana, baik ke teman, baik ke sosial media yang lebih luas, atau kalau bisa konten-konten kreatif yang memuat nilai-nilai pendidikan anti korupsi bisa kita viralkan bersama, maka gerakan yang sederhana ini mampu menginspirasi yang lainnya. Nah, terakhir nih Kak Nisa, apakah Akademi Anti Korupsi ini akan terus digerakkan di kampus-kampus atau bahkan dimodifikasi bahkan ke level masyarakat maupun pendidikan bagi anak-anak seperti itu untuk menguatkan bagaimana pendidikan anti korupsi ke depan? Ya kalau harapannya sih kita ke depan kalau dalam jangka pendek untuk anak-anak memang belum ada ya Mas. Kita memang masih fokus lebih banyak ke anak muda gitu. Persona kami memang adalah atau target utamanya adalah anak muda, baik itu pelajar maupun mahasiswa. Tapi ke depan dalam jangka waktu ke depan panjang kita sih berharap kita bisa mendevelop media-media pembelajaran anti korupsi yang memang cocok untuk anak gitu. Karena sebetulnya kan kalau bicara soal pendidikan anti korupsi akan lebih mudah sepertinya jika kita masuk di anak-anak ya. Karena mereka secara karakter, secara pemahaman masih belum terbentuk. Kalau dengan teman-teman anak muda gitu ya, mahasiswa, pelajar, kita bukan pesimis tapi
mereka juga bisa untuk jadi agen perubahan, tapi mungkin prosesnya akan lebih panjang. Beda dengan anak-anak gitu ya yang SD misalnya atau TK. Nah, kita makanya ke depan punya rencana juga untuk masuk melakukan pendidikan anti korupsi kepada jenjang yang lebih dini gitu. Oke, jadi sahabat PPIS kita harus mendukung ya gerakan dari ICW terkait dengan bagaimana penguatan pendidikan anti korupsi di negeri ini. Karena kita tahu dengan kita memahami dan kita bisa ke depannya untuk mendeteksi apa yang kemudian menjadi poin penting yang kita kuatkan dalam proses penguatan pendidikan anti korupsi di negeri ini. Mulai dari apa yang bisa kita lakukan sedini mungkin dan sesimpel mungkin, tetapi itu penuh dengan inspirasi bagi semuanya. Nah, terakhir harapan dari Kak Nisa untuk proses pendidikan anti korupsi bagi pemuda secara umum dan khususnya bagi mahasiswa UNESA. Ya, kalau kita bicara pendidikan anti korupsi, saya harapannya secara umum ya. Saya berharap mahasiswa atau anak muda, pelajar begitu ya, mereka mau belajar terkait dengan anti korupsi. Mereka tidak diam gitu ya, juga tidak permisif melihat kondisi sekarang, tidak merasa bahwa oke deh saya tidak perlu belajar anti korupsi, saya tidak perlu berbuat sesuatu karena ini tidak berdampak kepada saya. Itu adalah satu hal yang kita mulai dari hal tersebut dan itu akan menyebabkan dampak yang lebih besar. Ketika kita tidak menyadari bahwa kita adalah korban dari korupsi, itu adalah sebuah kesalahan karena sebetulnya siapapun kita adalah korban dari korupsi. Apalagi anak muda gitu ya yang masih punya banyak kesempatan dalam hidup. Kalau kondisinya negaranya semakin banyak dengan korupsi, justru mereka bukan tidak mungkin jadi bagian yang paling terdampak gitu. Dan untuk teman-teman di UNESA yang memang kebetulan hari ini sudah belajar ya di Akademi Anti Korupsi, tadi sudah belajar terkait dengan demokrasi dan anti korupsi, besok ke depan mungkin akan bertambah lagi ambil modul di Akademi Anti Korupsi. Harapannya sih teman-teman di UNESA yang sudah belajar bisa minimalnya mengkampanyekan apa yang sudah didapatkan dari Akademi Anti Korupsi sehingga lebih banyak orang lagi yang terpapar, lebih banyak orang lagi yang paham terkait dengan begini anti korupsi, kita harus begini, kita harus A, kita harus B untuk mencegah, minimalnya untuk mencegah korupsi terjadi gitu. Ya, jadi sahabat PPIS, mahasiswa UNESA dan masyarakat semuanya, artinya harapan untuk ke depan bahwasanya Indonesia bebas dari proses-proses koruptif ini menjadi tugas bersama kita dan kita harus optimis terutama bagi para pemuda untuk terus menguatkan dan mengampanyekan tentang bagaimana pentingnya pendidikan anti korupsi di lingkungan sekitar kita. Terima kasih Kak Nisa atas waktunya. Kita sudah beberapa saat membicarakan tentang pendidikan anti korupsi dan semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kemudian kita bahas bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa UNESA, bagi sahabat PPIS ataupun semua yang menonton podcast ini. Terima kasih. Semoga pendidikan anti korupsi di Indonesia terus kuat dan ke depan Indonesia bebas dari korupsi. Selamat sore, terima kasih. Kita ketemu dalam acara podcast yang lainnya. UNESA satu langkah di depan.